Sebelum nanti saya berikan juga kesempatan kepada para ketua, juga nanti mungkin ada perkenalan juga dari para sekretaris yang hadir juga ya pada kesempatan kali ini. Saya aja deh sebutkan sekalian ini sekretaris umum Pak Omay lagi ke depan tadi, kemudian sekretaris satu Kang Asep Sukirman, ada ya? Oh ada di Bangka. Terus Kang Eri, Ketua Panitia, kemudian Pak Dery Rawan hadir, terus Kang Pian, oh nunjuk dia saya pembinaan. Dery Rawan, ada Kang Dery. Rada bulat kita tinggalin Kang Dery. Saingan serang beribadas. Boleh disebutkan angkatan tahun alumni? Oh iya. Baik, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk efektivitas waktu kita akan bagi per bidang, ya, bagi per bidang di bawah koordinasi para ketua dan sekretaris. Nah, kemudian nanti akan kami sebarkan masing-masing bidang dua matrik ini. Matrik ini nanti diisinya oleh program 1 tahun sekarang, ya. Jadi 1 tahun ini apa yang akan dilakukan di breakdown dari garis besar yang sudah ada di rancangan ini. Jadi tidak mesti rentered seperti apa yang ada dalam rancangan ini. Ya, misalnya ada kegiatan apa, tapi merupakan terjemahan dari apa yang di sini dicatat begitu, ya. Jadi nanti kita akan bagi kepada kelompok untuk efektivitas waktu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan berikan waktu berapa menit kita sepakati. Nah, kemudian setelah itu masing-masing bidang nanti melaporkan, ya, melaporkan apa melalui ketua yang hadir atau bisa langsung nanti koordinatornya dari masing-masing bidang apa kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara prioritas. Jadi nanti sebenarnya bisa dibuat program 4 tahunan, nah kemudian bisa dibuat program 1 tahunan begitu, ya. Jadi untuk prioritas hari ini kita buat misalnya nggak usah muluk-muluk, 2 saja per divisi, berarti sudah ada berapa? Ada 8 begitu. 8 kegiatan 1 tahun terlaksana dengan baik, wah itu luar biasa gitu, ya. Oleh karena itu sebelum kita bagi, kita mohon sepatah 2 patah kata dari masing-masing ketua yang hadir pada kesempatan kali ini, mulai ketua 1, ketua 2, dan ketua 4. Saya ketua 3 cukuplah, ya, apa yang disampaikan itu. Kepada Ibu Hajah Aisyah, kepada beliau diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada sore ini. Tentunya kenikmatan yang luar biasa saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh alumni STI Alumni Asturia dari berbagai lintas angkatan, ya. Tentunya saya yang paling tua untuk tarbiyah, ya, untuk tarbiyah saya berdua dengan ini di hadapan saya adalah sahib-sahib saya semua. Mohon maaf, Teh Haji, dua-duanya Teh Haji Ella, saya sering bilang uang, ya, sama Bu Haji. Sebenarnya dia kedewasaan mungkin dulu dia, ya. Mohon maaf saya berdiri di depan, ya, bukan karena apa-apa. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, jabatan itu satu kenikmatan, tapi bagi saya adalah ujian, ya. Tapi hari ini kenikmatan yang luar biasa. Saya bisa bersilaturahmi dengan seluruh lintas alumni Alumni Asturia, baik itu dari tarbiyah, usuludin maupun syariah, ya. Alhamdulillah. Tentunya nikmat yang tiada tara bisa bersilaturahmi dengan semua. Tidak lupa salawat dan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati yaitu para masyaikh, ya. Alhamdulillah saya dan bapak dan ibu semua hadir di sini tentunya
melalui satu tempat ini ya bisa berkiprah baik di Kabupaten Sukabumi maupun di daerah yang lain, tentunya melalui wahana ini yang disebut dengan STAI ya. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada guru saya Bapak Kiai Haji Aboy Sihabudin, Bubuh Sihabudin, selain Bapak kos saya dulu ya Pak Kang Aboy. Tahu dari sebelum punya saya punya cucu ya. Alhamdulillah bersama beliau saya banyak ilmu yang saya dapatkan yang hari ini bisa kita manifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dari usia adalah senior-senior saya yang ada di hadapan saya, kemudian juga dari keilmuan sungguh luar biasa, saya tidak ada apa-apanya, hanya santri biasa dulu itu ya. Saya hanya santri biasa bila dibandingkan dengan yang hadir pada hari ini. Kemudian juga bagi adik-adik yang hari ini masih menempa ilmu, bahkan juga yang sekarang jadi panitia ataupun dari alumni yang 2020, berbahagialah adik-adik bisa mencari ilmu ya di Al-Masturiah ini. Saya sangat merasakan sekali kebarokahan dari ilmu yang saya dapatkan. Saya tidak bisa apa-apa. Saya orang yang biasa, tidak pandai, tidak pintar, saya hanya orang biasa. Tapi saya yakinkan bahwa kebarokahan hidup bukan karena kepintaran, dan pintar bukan sukses kunci untuk orang kunci sukses ya. Jadi kepintaran itu bukan satu kunci sukses, tapi kebarokahan ilmu dari seorang guru itu yang paling sangat kita harapkan. Maka dari itu saya berharap kepada seluruh yang hadir pada hari ini, mari kita bersama-sama dengan satu momentum yang luar biasa pada hari ini, yaitu meneguhkan peran IKSTI Al-Masturiah sebagai wadah alumni kampus pergerakan umat dalam melayani masyarakat. Sungguh luar biasa, makna yang sangat dalam, walaupun mungkin secara tidak kita sadari ya, kita hari ini sedang bergerak ya, sedang bergerak untuk memuliakan Al-Masturiah ini melalui kompetensi yang kita miliki masing-masing. Tentunya saya sekali lagi mohon maaf kalau hari ini terpilih menjadi ketua satu, bukan berarti kelebihan yang saya miliki. Mohon maaf sekali, karena pada hari itu yang hadir hanya sedikit Pak. Jadi milihnya perempuan ke saya gitu, mohon maaf seperti itu. Bukan karena kelebihan saya, tidak ada yang saya miliki. Sekali lagi, saya hanya orang biasa, saya tidak memiliki ilmu, tapi saya ingin bahwa yang saya dapatkan selama di Al-Masturiah membawa kebarokahan hidup, bukan hanya mau bisa pergerakan orang gitu ya, bisa menuju kampus pergerakan umat, bukan hanya di dunia, tapi saya ingin nanti saya juga memiliki bekal di yaumil qiyamah. Terima kasih untuk semuanya, itulah perkenalan saya ya. Terima kasih untuk tetap bersama dengan melalui IK Al-Masturiah untuk pergerakan umat ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segenap para guru yang kita muliakan, khusus Ketua IK Ibu dan keluarga besar Al-Masturiah, segenap para wakil ketua 1, 2, 3, para pengurus lainnya, para alumni lintas angkatan STAI Al-Masturiah. Waktu zaman saya masih pertama bersyukur pada kepanjatan Allah SWT, sama-sama tersanjungkan pada junjungan alam Muhammad SAW. Pada kesempatan sore hari ini, saya juga sama tadi disampaikan oleh ketua satu senior saya, tapi kebanggaan kita semua sebagai alumni masih ada sarana
dan masih ada mau para guru, dosen-dosen kita, keluarga besar Al-Musliah mau memberikan media ikat seperti ini. Tanpa itu saya kira antar lintas angkatan, bahkan lintas fakultas, kita tidak bisa dipertemukan, karena memang sejak dulu antara fakultas satu dengan fakultas lain kita memang berkesinambungan. Kalau bahasa Bekasi nggak perlu lupa buah-buah, bagaikan air sama minyak seperti itu. Dulu Usudi dengan Steve-nya itu memang nyatu dari dulu, bersatu berkawan sampai hari ini. Nah, dengan wadah ini kita semakin luas dan semakin bangga sebagai alumni style Al-Masturiyah. Tentu memang bukan kebanggaan dengan profesi yang masing-masing karir, tapi kebanggaan menjadi alumni Al-Masturiyah yang disampaikan keberkahan. Mungkin saya tahun 95 angkatan saya 95, 40 orang sedikit waktu itu sekolah tinggi Muhammadiyah, 40 orang, dan alhamdulillah sekarang juga semua dengan tema kita pergerakan, masing-masing bergerak dengan job, profesi, dan nasib. Saya kira ya, nasib. Dan yang terpenting adalah tadi keinginan alma-mater kita agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan kapasitas masing-masing di lingkungan masing-masing. Dan saya yakin betul dimanapun, khususnya di Raja Jabodetabek landasannya. Saya pernah Kang Oman suatu hari main ke rumah saya, dia katakan saya sholat di satu masjid, di depan itu khotibnya adalah alumni. Satu saat dia sholat, tetap semua masjid, madrasah, pendidikan, sarana pendidikan, lembaga di Bekasi khususnya itu mayoritas alumni Al-Masturiyah. Sekali lagi bukan tadi, memang tentu maklum saya di sini bukan tadi sebagaimana orang pintar, orang paling hebat, bahkan ditahu orang paling kecil dari dulu begini. Tapi ternyata memang keberkahan Tahabus bin Iman. Saya juga bulan ini dipercaya menjadi ketua forum komunikasi pondok pesantren se-Kota Bekasi, membawa 7 pesantren. Artinya apa? Al-Masturiyah, saya mengatakan selalu mengatakan Al-Masturiyah. Dan itu diakui oleh Pemda Kota Bekasi, oleh Kementerian Agama Kota Bekasi, walaupun saya bukan orang Pemda dan orang Kemenang, tetapi seakan-akan mereka mengakui Al-Masturiyah kemanfaatan luar biasa. Bayangkan sekelas saya rasanya dengan pimpinan bersama Kota Bekasi yang ke-7 pesantren mempercayakan alumni Al-Masturiyah mengnakodai sebuah lembaga besar hampir 10.000 santri. Itu tentu menjadi tanggung jawab saya diamanatkan. Itu sekali lagi bukan karena kecerdasan ataupun kepintaran. Saya kira tadi saya sepakat itu, saya merasakan keberkahan dari Al-Masturiyah dengan satu syarat, takziman wa takriman. Maka apapun kegiatan-kegiatan di Al-Masturiyah, sibuk apapun, saya harus menyempatkan diri sebagaimana kita maklum yang hari-hari ini. Dan itu akan bernilai berbeda saat ada, saya banyak alumni style di daerah Bekasi dan di Asia khususnya hampir puluhan orang, mayoritas juga eksis dan bermanfaat. Tapi untuk takziman wa takriman hampir selalu sudah ada yang bisa bersilaturahmi. Ada juga. Bagaimana kabarnya Al-Masturiyah, bagaimana kabarnya style dan seterusnya. Hanya pada dia alumni. Nah, maka dengan dibentuknya kepengurusan ini, insya Allah kita terus mengembangkan
dan memberitahukan bahwa Al-Mas itu semakin berkembang dan semakin tentu bermanfaat dengan alumni-alumni yang tersebar dan berserakan. Sekali lagi tersebar, dan kebetulan juga saya dinobatkan, rasanya diminta juga menjadi ketua kalam Kabupaten Kota Bekasi. Padahal saya anak muda, ya, saya anak muda, tetapi kepercayaan itu diberikan hampir 2.000 alumni Kota Kabupaten Bekasi yang terdeteksi, dan itu diamanatkan kepada saya karena mungkin Al-Masturiah yang saya agungkan, yang saya terus sampaikan bahwa saya alma mater Al-Masturiah, tidak sampai ke mana-mana. Selama 6 tahun belajar di sini, dan hasilnya alhamdulillah secara pribadi juga ya, saya dengan ilmu yang sedikit bisa juga memimpin di rumah ada RA, TPQ, DTA, SMP, Aliyah, dan pondok pesantren. Padahal alumni Al-Masturiah yang segini ada, dan dibawahi hampir 50 guru. Bukan lagi kita digaji, tetapi menggaji. Itu yang sering didengungkan, dan kita punya konsep Aliyah mulia min khair sufra. Jadi bukan kita digaji, tetapi kita memikirkan 50 orang itu di tangan kita setiap bulannya. Ya tentu bintang 7 ada di kepala sini, bagaimana supaya tercukupi. Tapi dengan keberkahan Al-Masturiah itu betul-betul saya rasakan, dan ikatan batin yang tentu saya mengenalkan alma mater. Saya santri saya 1 tahun yang lalu saya bawa kemari lulus. Baru hari Sabtu kemarin, santri nenek-nenek 1 bis saya bawakan. Saya pun mondoknya di sini. Saya jarang membuktikan bahwa mengenalkan dia maksudnya. Yang alumninya tentu mereka kenal satu di antaranya saya. Mana sih Al-Masturiah? Sehingga wali santri yang ada di tempat saya juga akan kenal Al-Masturiah. Bahkan ada yang ingin melanjutkan kemari tanpa kita suruh, karena melihat alumninya dianggap oleh mereka sudah bermanfaat. Bukan lagi tatkala di Kota Bekasi pada umumnya itu pasti ketua FKPP rasanya dari Al-Masturiah Sukabumi. Di semua pun akan tahu. Itulah, maka ayo sama-sama duduknya kita di sini dengan mengorbankan segalanya. Saya kira kesibukan semua, saya yakin orang-orang sibuk semua, dan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Tetapi insya Allah yang datang hari ini, yang terus ta'ziman wa takriman dengan al-mater, akan lebih bermanfaat ke depan, apalagi dengan program yang insya Allah nanti akan kita coba rumuskan, yang tidak muluk-muluk lah, tapi yang bisa realistis, yang mampu kita eksekusi, yang kita laksanakan. Sederhana tapi bermanfaat. Di Bandung kita punya program yang luar biasa, tetapi sulit untuk kita laksanakan. Jangan mempersulit diri. Apa yang bisa kita lakukan nanti mungkin dari pengalaman-pengalaman keseharian kita, organisasi sebagainya, kita tumpahkan pemikiran yang berlian di program yang akan kita buat nanti. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua 2 IKSRI Al-Masturiah yang telah menyampaikan perkenalan, juga sedikit gambaran untuk nanti kita melaksanakan raker. Selanjutnya saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kang Haji Andris Fajar, tapi nggak ada hubungan dengan serangan Fajar. Andris Fajar. Mengapa Kang Andris? Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ringan panitannya, kalau ngabui ketua umum yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian sesepuh sadayana yang sudah hadir. Perkenalkan, mungkin di sini ada yang kebanyakan nggak kenal ya.
mungkin beda angkatan. Saya masuk ke SDA Al-Masturiyah tahun 94, jurusan muamalat syariah yang pertama. Meureun cekak aku teh ieu les syariah muamalat sabeda nuki rumah sigana. Subhanallah, salah gitu. 94 keluar 99, di sini yang sudah angkatan Kang Ibah ya, Kang Misbah sama ada lagi enggak ya? Tesri ada? 95 ya? Sama Teh Meli saya katakan 99, istri saya pun alumni SDA Al-Masturiyah. Saya asli orang Sumedang, Kota Tahu. Datang ke sini kurang lebih 5 tahun dan mendapatkan orang Bandung di Sukabumi. Jadi angkatan 97 namanya Yomi Widyani ya. Lulus tahun 2002 PAI. Jadi kalau saya muamalat, istri PAI ya. Subhanallah ya. Jadi perjalanan yang sangat luar biasa sehingga saya bersama istri bahu-membahu yang andalkan Al-Masturiyah, di mana Al-Masturiyah sekarang di aku termasuk di Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya setelah jadi pengurus LP PWSU Jawa Barat, Lembaga Perekonomian bersama teman saya ini dosen Udinus nih, tapi nyaman jadi fotografer helayana. Nanti kita banyak program yang disampaikan. Mungkin kalau kata Ustaz tadi kita jangan muluk-muluk, kalau saya sengaja muluk-muluk kayak pilihan mana. Saya sudah sampaikan pointer-pointernya dengan gue di bidang usaha, mobil khusus nanti ada database, dan di sini saya sengaja membawa produk ya. Ini produk ada air, ada minyak goreng. Saya juga bisnis kopi, ada kedai kopi ya, dan lain-lain. Dan itu mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ke rekan-rekan alumni. Saur aja nanti Bogor mas nak ayat sekno Bogor mas jangan kopi kan setiap kota siap, ayo kan mana sih oh iya Insya Allah. Jadi kita banyak program sebetulnya, tapi tentunya harus kita sepakati semuanya yang mana yang realistis ya. Alhamdulillah pada Allah dulu sebetulnya saya tidak ngaji di sini itu. Tinggal di kamar masjid sudah melihat Kang Din sambil merokok Samsu, melihat itu di situ ya Allah gitu kan. Paling antar-antar Kang Oman ngaji, saya bawa kitabnya gitu. Alhamdulillah ya Allah subhanallah gitu, berkah di Al-Masturiyah. Mudah-mudahan semuanya yakin para alumni semuanya mendapat keberkahan ketika kita taati kepada guru. Insya Allah itu saja mungkin sekedar mukadimah, mungkin nanti dilanjut di kesempatan berikut. Nanti ini mungkin ketika jangan sekarang, tadinya mau bagi-bagi minyak goreng banyak kan, kayak baik serangan pajar ya, nanti setelah ini terakhir ya. Itu saja. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan IKSDAI Al-Masturiyah luar biasa. Beliau tadi menyampaikan ada beberapa program yang bisa dikembangkan. Mungkin tadi kayak makron air gitu, namanya mungkin bisa SDAI atau apalah nanti dirumuskan begitu. Luar biasa. Almas ya, Almas Water, wah, luar biasa. Nanti mungkin di divisi atau di bidang 4 nanti silakan dikembangkan. Nah, saya sendiri tadi sudah perkenalan, nama saya Daden Sukendar, abdimat di pinggir pantai Laut Selatan, meskipun tak ada hubungan sama Laut Kidul, insya Allah. Ya, di ujung genteng, ya di Cilacap, ya Bangkulon. Ya, cuma besar di perjalanan hingga bulat seperti ini. Tadi tambah dewasa, gede wadasang maksudnya. Alhamdulillah di Al-Masturiyah mulai dari SLTA tahun 95, 96. Kemudian di STAI masuk 99, keluar 2003. Dan alhamdulillah hari ini masih dipercaya oleh Al-Masturiyah untuk mengabdi di STAI Al-Masturiyah. Itu tinggal di Cibatu Regensi di besannya Ibu Haji Ais. Promosi pilih ayah pada sesarangan di Cibatu Regensi sesarangan bangga teman.
Nah, itu sekilas perkenalan. Mungkin untuk program nanti kita bisa kembangkan di bidang masing-masing. Oleh karena itu, sekarang kita akan bagi kepada bidang masing-masing. Nanti bidang 1 di bawah koordinasi Teh Haji Eis dan sekretarisnya Kang Asep Sukirman. Itu sebelah sini. Nanti silakan bawa kursinya, mau kemana, mau cari tempat yang dingin silakan gitu. Nah, ini divisi 1 atau bidang 1, bidang pengembangan kelembagaan dan SDM di bawah koordinasi Ibu Haja Sumirat. Nah, kemudian untuk divisi 2 itu bidang humas dan kerjasama di bawah koordinasi Al-Mukarram Bang Haji Ismail Anwar. Nanti juga sekretarisnya Kang Eri Asari. Nanti di sebelah sini dulu, ngumpul dulu. Setelah itu silakan mau kemana begitu. Nah, kemudian untuk divisi atau departemen atau bidang ketiga yaitu bidang advokasi dan hukum, nanti bareng-bareng dengan saya dan Kang Dery. Ini nggak tahu Pak Ketua Umum menempatkannya saya dengan Pak Dery. Kebetulan saya dengan Pak Dery ini kami mengabdi sejak 2015 di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukabumi atau FKUB Kabupaten Sukabumi. Saya ketua, Pak Dery di sekretaris. Jadi sebenarnya motornya itu Pak Dery gitu. Alhamdulillah sampai hari ini 2015 sejak 2015 Sukabumi tetap kondusif dan insya Allah tingkat toleransinya tinggi. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi. Ini berkat alumni STAI Al-Masturiah insya Allah. Nah, kemudian untuk departemen atau bidang keempat yaitu bidang layanan, alumni dan unit usaha sudah pas. Jadi memang ketua umum kita ini menempatkan orang sesuai. Jadi the right man on the right place gitu ya. Sesuai menempatkan orangnya itu ya memang pada bidangnya gitu. Pak Dery dan saya itu kebetulan kami punya LBH, kami bekerja sama dengan Peradi dan saya lihat ada beberapa advokat tadi yang hadir, Kang Sulaiman Indra Permana juga di bidang advokasi hukum dan HAM. Jadi saya pikir sangat relevan dan misi kita sesuai dengan tema kita pada kesempatan hari ini meneguhkan peran IKSTAI Al-Masturiah ya sebagai alumni kampus pergerakan yang tadi oleh Ketua STAI disampaikan bahwa bagaimana kita bisa bergerak dan menggerakkan dalam rangka memberikan manfaat untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah, nanti untuk bidang 4 yaitu bidang layanan alumni dan unit usaha itu bersama Kang Andris Fajar. Silakan sebelah sini dulu ngumpul. Setelah itu silakan mau di mana dan kita sepakati jam 20 menit cukup ya? Cukup, terlalu inilah. Pokoknya di sini saya juga minta ke sekretaris umum, minta dikasih kolom, ternyata kolomnya tidak lebih dari 5. Ya, kalau 5 saja program 1 tahun ini, wah sudah luar biasa gitu. Saya sih tadi minimal 2 gitu, minimal 2 kegiatan kita yang bisa dilakukan dan real sesuai dengan kebutuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada masing-masing sekretaris IKA silakan untuk mengambil form atau matrik di depan, kemudian dibawa ke kelompoknya masing-masing. Silakan diawali dengan perkenalan karena mungkin ada alumni, mutaakhirin, mutawasitin, bapak dimin gitu kan. Ya kita harus saling mengenal terlebih dahulu, tak kenal maka kenalan. Maka ya itu saja dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada masing-masing ketua dan sekretaris untuk memimpin forum kecil di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada
Bapak Ibu sekalian, tersisa waktu 15 menit. Jadi mohon pada singkat menyampaikan inti-inti dari apa yang didiskusikan, yang tertuang di dalam kertas kerjanya. Dan mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan laporan hasil diskusi di bidang 1. Bidang 1 membicarakan tentang pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Nurhan MAG. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah syukuran ni'amillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Ketua IK STA Al-Masturiyah, moderator. Saya langsung saja mewakili dari bidang 1, yakni anggotanya adalah Haji Lis, Neneng Asep, kemudian Pak Suhadi Abdurrahman. Yang pertama adalah pada prinsipnya saya setuju dengan program yang sudah dibuat oleh panitia. Hanya tentunya ada penambahan, ada 2 hal. Yang pertama adalah pendataan alumni IK STAI bekerja sama dengan Kesekretariatan STAI. Jadi itu direncanakan bulan April nanti kerjasama dengan Sekretariat STAI. Kemudian meningkatkan peran serta anggota muda melalui media, anggota IK melalui media email, kemudian Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah pemetaan terhadap kekuatan potensial alumni khususnya. Jadi sekarang itu banyak alumni yang belum terpetakan, dia tidak apa dan sebagainya. Nanti kerjasama dengan sekretariatan, ya. Ini selanjutnya mengadakan. Jadi yang tidak ada di sini, saya dari hasil musyawarah adalah mengadakan workshop, seminar kerjasama dengan STAI. Jadi karena mungkin workshop, seminar dan lain sebagainya tadi dari diskusi tadi bahwa utamanya wabil khusus yang lulusan alia, CTA perlu ada semacam seminar. Pertama adalah mempromosikan STAI Al-Masturiyah, bagaimana keberadaan STAI Al-Masturiyah agar ini adalah bisa masuk ke STAI Al-Masturiyah. Selanjutnya yang kelima, ini tadi adalah para alumni STAI Al-Masturiyah kan banyak di bidang ini. Maka dari itu ada pembuatan jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah nanti baik itu buku, artikel dan lain kerjasama dengan STAI Al-Masturiyah. Sebab kalau di akreditasi STAI Al-Masturiyah itu tulisan-tulisan para alumni nanti bisa kerjasama dengan jurnal STAI Al-Masturiyah. Barangkali alumni yang punya Sinta, jurnal internasional dan lain sebagainya bisa disetorkan kepada panitia, kemudian nanti dimuat di itu jurnal STAI Al-Masturiyah. Barangkali itu program yang tadi hasil itu, mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar program, tapi mudah-mudahan bisa diimplementasikan wabil khusus sebagai promosi STAI Al-Masturiyah. Mudah-mudahan semakin maju dan barokah dengan adanya program ini. Dan pada prinsipnya semuanya itu adalah untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia. Sebab alumni Almas banyak yang berkiprah di bidang pendidikan, di bidang hukum dan sebagainya. Kalau nanti kita petakan, insya Allah nanti akan terjaring mudah-mudahan. Barangkali itu laporan saja, setuju atau tidak setuju. Saya kira ini setuju, mungkin barangkali ini program kita. Saya tanya, nanti setuju kan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nurhan. Kang Omay ada Kang Omay? Ada Kang Omay. Silakan diserahkan langsung ke Kang Omay karena tadi sudah disetujui. Kang Omay, silakan. Nanti direkam ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Ya,
terus. Terima kasih Kang Fred. Baik, di sini deh dulu nggak apa-apa. Selanjutnya kepada bidang 2, Mukarram Kang Heri, silakan. Paslon nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena rekan dan rekanita alumni yang kami banggakan, setelah kami koordinasi dengan kelompok atau juga yang membidangi bidang humas dan kerjasama, item yang ada di dalam keempat poin ini kami kemas menjadi 2. Pertama, insya Allah itu salah satunya mengawali atau mewadahi kaitan dengan pada item yang ke-1, kegiatan bansos, juga pemberian beasiswa yang ada pada item bagian D, juga hal-hal yang lain yang memang untuk adanya pengadaan hubungan kepada masyarakat yang lebih baik, sehingga kelompok kami atau bidang yang membidangi humas dan kerjasama salah satunya membuat wadah Lajis IKA STHI Al-Masyuriah yang di dalamnya peruntukannya nanti bisa hubungan dengan bansos, bantuan sosial, atau juga ada ungkapan untuk sunatan massal katanya, atau juga mungkin ada kawinan massal juga ya. Nikah masal. Kemudian adanya di lahu ya, rumah layak tinggal ya, buding ya. Nah ini pembentukan yang tentunya pembentukan Lajisnu, meskipun ada teman yang menyampaikan Lajis Ika ya, meskipun ada teman yang menyampaikan ini butuh badan hukum. Nah, di samping kita menyusun adanya keterkaitan badan hukum kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya, item yang ada hubungannya dengan apa yang menjadi bagian kami tetap akan kami laksanakan. Jadi kami menghimpun dana intinya seperti ya, pada wadah yang memang punya legalitas, ya punya legalitas dan bisa dibuat tanggung jawabkan. Mungkin itu ya bagi. Nah yang kedua, untuk lebih memperkerat kegiatan kita alumni, teman kita mengajukan adanya family gathering ya. Nah itu di dalam pencantuman nanti akan disampaikan bisa bulan Juni atau bulan Juli ya. Apa gratis Pak? Atau juga bisa di lain waktu nanti sesuai dengan kesepakatan. Ya artinya tahun ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aklamasi aja. Sebab kami tidak bisa memutuskan bulan Juli ini tidak bisa. Ada syukuran ketua terpilih ya. Oh ya bisa. Bisa ya. Salah satu yang ada pada poin D mengupayakan beasiswa kepada mahasiswa prestasi. Nah ini juga salah satu bagian yang ada di bawah naungan Lajis IKA STHI. Nah ini wadah ini tentunya mudah-mudahan banyak sekali manfaatannya kepada kita. Di samping adanya kerjasama kaitan dengan hubungan masyarakat yang lain yang bisa ditempuh dalam pelaksanaan 1 tahun ini. Mungkin itu saja di 2 item yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan udah ya. Udah Pak Agus ada. Udah bagus. Kalau ini bagus. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usul sedikit. Jadi Pak, tadi bagus ada Lajis misalnya nih. Tapi kebetulan saya di Basnas berat Pak. Itu harus ada biaya lumayan banyak. Sayaran saya sih bulan
sebulan yang lalu saya diminta untuk membuatkan UPZ STI Al-Falah Nagreg Kiai Nanang. Saran saya jadi UPZ saja, tapi ke Basnas provinsi itu. Jadi kalau yang saya tahu itu sulit, rada ribet juga membuat kelas itu, lembaga di zakat itu, dan cukup berbiaya. Ini dari siapa? Itu saja sih saran saya. Terima kasih. Ada usulan berikutnya. Saya megang mic kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide itu tercetus ketika Kang Agro menyampaikan beliau pernah ke suatu daerah menemukan sebuah rumah yang tidak layak huni. Kang Andris, saya juga sudah bilang tadi dengan teman-teman di satu kelompok bahwa pembentukan sebuah lembaga prosesnya panjang, lama, susah. Saya mengusulkan nama yang ringan, amal usaha IKA STAI atau apapun namanya, tapi yang nggak terlalu ribet prosesnya, perlu pengesahan hukum dan lain sebagainya. Tidak mesti lazis, makanya kan kita serahkan aja ke forum mau dikasih nama apa. Yang penting tidak terlalu ribet, tapi kita punya sebuah ya semacam itu, PZ atau apa dan lain sebagainya. Nah, Akang yang tadi, Akang itu yang bilang yang penting punya nomor rekening aja dulu, rekening atas nama IKA STAI. Kemudian kita juga akan menghadapi bulan Ramadan, kita reketek lah teman-teman, ayo salam pada sodako 2,5% atau apapun masuk ke rekening tersebut. Jadi namanya gak mesti lazis atau PZ atau apa, tapi ada sebuah wadah di mana kita bisa sodako uangnya ke situ, masuknya keperluannya ya itu tadi. Nah, salah satu yang diusulkan oleh salah seorang anggota tadi adalah kita memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa, bukan mahasiswa tapi calon mahasiswa. Sok sekolah di STI Al-Masuriyah dibiayaan, dikasih beasiswa dengan persyaratan nilai dan sebagainya. Uangnya di mana dari itu? Ya, Dan Omai terakomodir ya, maksudnya masuk gitu. Jadi nanti pas di program itu diantaranya itu. Jadi maksudnya bukan lazisnya, akan tetapi semacam ada amal usaha atau usaha amal gitu, apapun itu namanya. Yang jelas tadi kita pada kesempatan kali ini berarti kan menyarankan kepada IKA harus segera punya rekening. Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Ya, enggak. Kasus usulan Cianjur kemarin, contohnya kan ada banyak alumni di sana ataupun mana, tapi atas nama alumni atau almarhumnya tidak ada media untuk membantu. Jadi masing-masing itu ada bekasi masjid. Padahal berbagai macam lembaga masuk sana. Padahal kalau kita punya itu sebagai bentuk pergerakan dan kemanfaatan masukkan untuk sosial dan nanti adu adanya contoh-contohnya. Ya, baik, terima kasih Kang Edi sudah ketangkap sama kita. Ya, nanti cukup ya, Eri. Kang Momen silakan. Setuju ya, semua tadi ya. Saya pemilik catering sangat setuju. Iya, rekening itu aja, nggak apa-apa. Sudah ya, siap? Dalam kita ya. Satu. Kalomnya. Ya, terima kasih. Berikutnya bidang 3, Neng Rima Rizkia. Pada beliau disilakan. Paslon berapa ini? Nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil dari diskusi kami dari divisi advokasi dan hukum. Ada beberapa kegiatan yang kami diskusikan. Yang pertama itu akan dilaksanakan insya Allah di bulan Mei, yaitu seminar atau webinar tentang hukum
tentang hukum. Itu seputar bisa di KBGO. KBGO itu adalah kekerasan berbasis gender online, karena sekarang itu marak yang sering kita hadapi, terutama untuk usia-usia remaja. Kemudian ada lagi terus kami mengadopsi dari program Kementerian Agama yang memang dilaksanakan oleh para penyuluh, dan alhamdulillah mayoritas keberkahan SI Al-Mas Surya alumni rata-rata penyuluh itu mayoritas dari Al-Mas Surya. Kemudian selain BRUS juga ada BRUN. Kalau ini bimbingan remaja usia nikah. Jadi untuk para yang udah masuk usia nikah, kami nanti akan bantu untuk menggiring mereka supaya nikahnya itu tercatat. Jadi secara hukum mereka terlindungi, apalagi bagi orang-orang yang memang rentan mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun apapun itu. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi para alumni ataupun mahasiswa yang ada di SI Al-Mas Surya untuk kegiatan advokat. Itu insya Allah di bulan Agustus ya kan tadi. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada training paralegal. Jadi awal mulanya itu dari seminar dulu, webinar dulu, kemudian nanti kita akan arahkan bagi para mereka mahasiswa baik alumni yang ingin terjun di dunia hukum. Jadi tidak memaksa, tapi bagi mereka yang mau ya untuk kegiatan training paralegal. Untuk yang keempat ini yang kita akan mulai insya Allah di bulan Maret, yaitu klinik konsultasi hukum. Jadi ini diperuntukkan untuk mahasiswa, untuk alumni dan masyarakat yang memang membutuhkan konsultasi hukum, baik itu di bidang pernikahan ataupun bidang-bidang yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu media center. Jadi tidak hanya kita membuka kliniknya. Jadi klinik itu kan tidak, kalau memang sudah ada tempatnya mungkin kita akan stay di situ. Tapi untuk saat ini kemungkinan kita akan melaksanakan konsultasi via online. Jadi nanti insya Allah akan dibuatkan SBNA dan dicantumkan call center untuk para korban atau para klien yang memang ingin melakukan konsultasi. Dan yang terakhir adalah media center, di mana nanti kita akan membuat konten-konten yang memang di dalamnya itu tentang hukum. Jadi dibuat, dicerna supaya dengan bahasa yang simpel tapi mereka bisa mengerti gitu. Ya itu mungkin dari kelompok dari divisi advokasi dan hukum. Dicukupkan sekian. Allahumma fi kala kami dari. Assalamualaikum. Disetujui ya? Terima kasih. Berikutnya untuk bidang 4 silakan. Bidang 3 diserahkan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini Teh Rima Rizkia, putranya almarhum Bapak Subandi Ramli, dosen kita ya. Tinggalnya di mana? Silakan. Aduh, semangat ya, benar semangat. Putra dulu ya. Semangat kalau sama perempuan mah. Yang lima di jalan. Waktunya udah jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk divisi 4 ya. Tadi sekilas sudah disampaikan, mempersingkat waktu. Jadi uraian kegiatan yang pertama, saya itu mengacu ke yang draft ya, disampaikan Kang Aboy, nggak keluar dari situ, sehingga diantaranya ada 5 ya. Kegiatan yang pertama pembuatan database dan akun sosial media, itu di divisi kita itu seharusnya. Dan insya Allah udah siap nanti 2 orang, siapa? Teteh sama Kang ya, nanti untuk mengelolanya. Bisa koordinasi nanti dengan pengurus ini di ketua umum. Harus ada baik itu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ya. Di antaranya itu yang sekarang lagi booming itu TikTok ya. Untuk memperkenalkan SI Al-Mas Surya terutama ya. Tadi saya ngobrol alumni dari tahun berapa kan kamu gitu? STI ini berdiri
82 itu sudah berapa alumninya? 1965, kira kurang lebih 2000. Baru 2000, berarti kalau dirata-ratakan itu cuma berapa per angkatan? Ini seharusnya meningkat, ya, seharusnya meningkat, semakin kesini semakin meningkat, ya. Itu diantaranya melalui sosial media. Ternyata di STI Al Masturia bimbingan lulusan lagi sami pas tes CPNS lalu lulus, ya. Pas ikut apapun yang begini-begini anggota KPU, Bawaslu, di mana-mana gitu, bahkan mungkin hampir yang jadi bupati, wakil bupati ada segala macam seperti itu. Nah, itu harus ada aturan. Nanti untuk database bisa kerjasama dengan yang sudah ada, mungkin di ketua umum, nanti di sekretariat. Selanjutnya yang kedua, pembentukan HIPMI perguruan tinggi. Nanti itu yang tadi Februari ini udah bisa ya, sosmed ya, Februari sekarang. Pembentukan HIPMI perguruan tinggi ini kalau bisa ya di tahun ini, kapan waktunya? Kira-kira siapnya bulan apa ya? Siap kita untuk memfasilitasi dan nanti dilantik oleh HIPMI Kabupaten Sukabumi mahasiswa-mahasiswi yang ada ketertarikan ke dunia usaha, ulah enak jadi guru, tapi nggak apa-apa tarbiyah, tapi ada ya boleh ya, bukan berarti harus dari muamalah dari syariah, bukan. Siapapun itu nanti kita persiapkan. Pokoknya tahun ini harus bisa ada HIPMI perguruan tinggi di STI Al Masturia, ya. Selanjutnya saya insya Allah bisa memfasilitasi pokoknya, ya. Selanjutnya pembentukan Rais Al Masturia. Rais di sini tadi betul. Jadi rumah amal IKA STI Al Masturia, rumah amal. Masuk ke yang program bidang 1 dong. Ini karena saya tidak keluar dari draft yang diberikan sama Kang Aboy. Itu dana abadi ada di sini. Iya, maksudnya bisa dikaitkan dengan. Ya, bisa kerjasama. Dan itu mah eksekusinya tetap ketua umum. Kita masih mencari bentukan dan nama. Saya kira. Ini saya berpatokan siapa yang paling sukses adalah rumah amal Salman ITB. Makanya rumah amal IKA STI Al Masturia. Yang bisa nanti main rumah gini studi tiru lah, bisa. Kalau ke Bandung nanti insya Allah ayo, saya mau di Bandung ya. Selanjutnya itu silakan nanti di bulan apa, saya di checklistnya di sini April. Selanjutnya ada workshop kewirausahaan. Itu kan Bapak udah ada sebetulnya, itu yang di grup pengurus semuanya ada. Workshop di sini itu bisa digital marketing, tadi bisa juga saya itu punya program namanya itu Madrasah Barista. Itu lagi-lagi bagi alumni ataupun bisa saudaranya, anaknya, siapapun atau santri ya di sini. Ya, kenapa madrasah? Karena kita kebetulan sejak 2012 mengembangkan kedai kopi, kurang lebih ada 17 cabang. Ya, itu yang sulit itu mendapatkan orang jujur. Kita coba lepas, legit wae, gitu ya. Makanya saya di sini untuk di bidang ini itu memerlukan orang yang jujur. Jujur itu maksudnya apapun itu, bukan berarti iya, jujur lahir batin pokoknya. Karena ketika kita punya kedai kopi, cek sebulan kumaha lagi wae. Nah itu makanya ada madrasah barista. Sugana tuh ada santri mah gitu. Sedang menjamur kafe-kafe dimanapun dan yang syariah jarang. Saya itu ke situ arahnya. Gitu. Selanjutnya unit usaha. Di unit usaha ini tadi saya jadikan Almas Water, Almas Kopi, minyak goreng, Almas misalkan, kalau dan lain-lain. Kalau disetujui nanti tadi kan bahkan udah saya mau ngobrol dulu karena kebetulan belum ada katanya. Iya, maksudnya gini, bukan hanya STI-nya. Kalau Almasnya belum, nanti kebetulan saya pengurus Halam juga sama ketua umum, nanti diikat menghadap pembina kan ya. Ini bisa enggak, atau nanti sama kiai sama pimpinan bagaimana, boleh enggak?
Saya fasilitasi contoh untuk air. Saya itu udah berkomitmen kalau memang ini air almas ada, bayar modalnya saja, keuntungannya buat pesantren, buat pesantren. Udah berkomitmen seperti itu. Bismillah, Pak. Yakin, ya, yakin. Kita tidak mengharapkan dari sini. Ini semuanya kenapa mau di sini untuk almas kuliah, baik untuk STRI maupun untuk pondok pesantren. Selanjutnya ada saya tadi menyampaikan sedikit travel umroh dan haji almas ya. Kenapa di sini apakah udah ada? Kalau belum, sebetulnya luar biasa. Saya 10 tahun menggeluti dunia travel dan qadarullah harus dinikmat setiap 3 bulan berangkat gitu kan. Bahwa zaman itu dan ilmunya dari almas-almas juga ya. Bisa itu iya jatuh awam sari segala macam jadi pelayan umroh gitu kan. Seharusnya setiap ini bisa harga ngobrol di itu saudara harganya 30 abi bisa 28 saudara 27 abi bisa 26. Saya kebetulan praktisi di situ seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Di sini yang baru hadir ada 6 orang, seharusnya ada senior-senior yang lain yang kebetulan belum bisa hadir. Terakhir di sini ada subhanallah yang tadi mau membagikan ini karena bawanya cuma 1 dus. Saya mau simbolis karena ini saya juga diberi. Nah ini ya. Ada yang pernah mengenal ini enggak? Hah? Udah. Nah ini teh sahabat saya yang punyanya, namanya Agus Koswara, calon wali kota Sukabumi. Barusan saya terlambat di sini karena dikekehan kedah makan siang habis Jumatan di tempatnya. Beliau menitipkan ini buat sampelkan di sini. Air juga membawa 10 dus, di mobil ada 10 dus kan, kayak kan abu kayak hawan bangga. Maksudnya gini, kita juga sebenarnya bisa membuat ini. Misalkan mau almas, maunya almas jadi minyak goreng kelak getos bangga. Maksudnya saya mau menularkan ide seperti ini dan ini murah meriah. Dan dia orangnya, saya kemarin difasilitasi menginap di Hotel Pangrango gratis. Segala sesuatunya luar biasa. Orangnya pokoknya. Kebetulan istrinya alumni Almas Kuliah. Tapi orang tidak tahu. Saya juga aneh, ya Allah, akhirnya kita chemistry. Nah, ini saya mau memberikan sampel ini ke Kang Abu, ke Om. Puntennya. Jadi simbolis lah ini permintaan beliau juga. Mudah-mudahan nanti kita punya minyak goreng sendiri ya, yang bisa nanti menjadi dana abadi di IKA SDI Almas Kuliah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya calon wali kota ya, calon wali kota. Subhanallah. Calon bupati ya, ada kemarin. Amin amin. Ini yang lainnya saya berikan ke tiap divisi. Siap? Ada berapa nih? 1, 2. Hah? Berarti ada 4 divisi, berarti tinggal berapa? 14. Subhanallah, tinggal 3 lagi. Yang lain maka aku divisi, maka ini saya gini, prinsip saya mendapatkan ilmu dari Kang Aher yang ini. Jadi kita itu harus punya sebelum ini harus punya itu Pajero, harus punya Pajero agar nanti kita mendapatkan Pajero beneran. Apa itu Pajero? P yang pertama percaya diri, A antusias, J-nya jujur, E-nya punya empati, R-nya rendah hati, O-nya harus optimis. Kita optimis insya Allah. Nah untuk hadiah silahkan ada yang bisa apa kepanjangan Pajero untuk kasihan hadiahnya. Mangga. Alhamdulillah perjalanan acara kita pada hari ini telah berjalan dengan sukses. Terima kasih jejak penguasa jejak baik pengorbanan waktu, tenaga, uang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah datang dan menjadikan amal soleh dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kembalinya dari sini
Semoga semuanya ditambah-tambah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya sebagai ketum mohon maaf secara pribadi dan terima kasih kepada panitia dan juga kepada pengurus semuanya yang telah mensukseskan acara kita pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mewakili SEA Al-Basuriah dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin pelantikan dan rapat kerja Ikatan Keluarga Alumni Al-Basuriah saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Acara rapat kerja pertama IKA STAI Al-Basuriah tahun 2024 sudah kita laksanakan bersama. Beberapa program tadi sudah kita rencanakan, mudah-mudahan mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seluruh program bisa terlaksana dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai pandu acara pada kesempatan kali ini mohon maaf tentunya banyak kelupaan dan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau melanjutkan untuk persiapan haul, kami ucapkan selamat melanjutkan. Yang mau pulang, kami ucapkan juga selamat jalan. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Silahkan dari tiap kelompok mengambil ini minyak goreng 2. Kelompok 1 ya. Ya. Terus kelompok 2 Kang Erik. Kang Agro kelompok 2.